Selamat sore. Kami dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Misti Harita, NIM 2157402009. Nama saya Junierita Gule, NIM 2157402004. Kami akan membahas materi yang berjudul Arsitektur Manajemen Basis Data yang bertujuan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah pengantar basis data. Langsung saja pada materinya, yaitu 1. Definisi arsitektur basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan di dalam basis data. Tujuan utama dari manajemen basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, arsitektur komersial basis data yang banyak digunakan telah tersedia saat ini dan telah mengalami perluasan, yaitu arsitektur ANSYS Sparse. Materi ini menyediakan latar belakang informasi yang penting pada basis data. Di antaranya 3 tingkatan arsitektur ANSYS Sparse: pengenalan model data, fungsi yang disediakan oleh DBMS multiseluler. Tujuan utama dari manajemen basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. 2. Level arsitektur basis data menurut ANSYS Sparse. Arsitektur basis data terbagi atas 3 level, yaitu antara lain sebagai berikut. 1. Internal physical level. 2. External view level. 3. Konseptual logical level. Data independence. Tujuan utama dari 3 tingkat arsitektur adalah memelihara kemandirian data atau data independence, yang berarti perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah tidak mempengaruhi tingkat yang lebih tinggi. Ada 2 jenis data independence, yaitu physical data independence, 2 logical data independence. Prinsip data independence adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengolahan manajemen basis data dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. DBA dapat mengubah isi lokasi perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. 2. Pabrik, agen peralatan atau software pengolahan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. 3. Untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi. 4. Memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan kebutuhan pengguna. 2. DBMS atau Database Management System adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. 4. Bahasa basis data. Data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Dalam penggunaan biasanya dapat ditempelkan atau embedded pada bahasa tuan rumah atau COBOL, PL _1 dan sebagai berikut. Secara umum, maka setiap pengguna basis data memerlukan bahasa yang dipakai sesuai tugas dan fungsinya. Dalam basis data secara umum dikenal 2 data sublanguage, yaitu 1. Data definition language atau DDL, bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. 2. Data Manipulation Language atau DML, bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, mengubah data. DML dipakai untuk operasi terdapat isi basis data. Ada 2 jenis DML, yaitu 1. Procedural DML yang digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan diperintah yang akan dilaksanakan. 2. Non-procedural digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan
tanpa menyebut bagaimana cara pengambilannya. Perintah update ini dapat kamu gunakan ketika ingin melakukan pembaruan data di sebuah tabel. Contohnya saja kita ada kesalahan ketika memasukkan sebuah record. Kamu tidak perlu menghapusnya dan bisa diperbaiki menggunakan perintah ini. 2. Perintah delete. Perintah DML ini dapat digunakan ketika kamu ingin menghapus sebuah record yang ada dalam sebuah tabel. Arsitektur basis data menggambarkan diagram interaksi antara komponen-komponen penyusun sistem manajemen basis data. Komponen-komponen tersebut meliputi perangkat hardware, software, jaringan komputer, dan pengguna. Entitas adalah sebuah objek ataupun suatu kegiatan yang ingin kita representasikan di dalam database. Variabel atau atribut merupakan karakteristik yang mendefinisikan suatu entitas sehingga dapat membedakan satu entitas lainnya. Pada umumnya, suatu entitas memiliki lebih dari satu atribut. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 3. Semoga kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.